warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza M dengan NIM 220107512005 dari kelas Pendidikan Biologi ACP. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang saya akan paparkan, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengajaran kontekstual. Jadi, pengajaran kontekstual ini adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan antara materi pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami konsep lebih bermakna dengan mengaitkannya pada pengalaman dan lingkungan mereka. Nah, pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, dan menemukan hubungan antara teori dengan praktik. Nah, metode yang sering digunakan dalam pengajaran kontekstual ini meliputi pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelompok, dan eksplorasi langsung di lingkungan sekitar. Nah, materi yang saya akan jelaskan yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya adapun kelemahan dan keunggulan dari pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kelemahan dari pembelajaran inquiry ini. Nah, pembelajaran inquiry ini memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya. Jika pendidik kurang spesifik dalam merumuskan teka-teki atau pertanyaan yang jelas, peserta didik dapat mengalami kebingungan dan kehilangan arah dalam proses pemecahan masalah secara sistematis. Selain itu, pendidik sering menghadapi kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena harus menyesuaikan dengan kebiasaan belajar peserta didik yang mungkin belum terbiasa dengan metode inquiry tersebut. Nah, tantangan lainnya itu adalah sistem pendidikan yang masih menilai keberhasilan belajar berdasarkan penguasaan materi sehingga pendekatan inquiry ini sulit diimplementasikan secara optimal. Selain itu, pembelajaran ini juga memerlukan waktu yang cukup lama karena sebelum peserta didik dapat berdiskusi atau berdebat, mereka harus memahami materi terlebih dahulu. Selanjutnya, keunggulan dari pembelajaran inquiry. Keunggulan pembelajaran inquiry ini yaitu di mana pendekatan pembelajaran inquiry ini menekankan pengembangan aspek kognitif secara progresif dengan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi hingga menemukan jawaban secara mandiri. Nah, metode ini memungkinkan mereka memahami konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik serta belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Selain itu, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat berkembang tanpa terhambat oleh teman yang belajar lebih lambat. Nah, pendekatan ini juga membantu mereka dalam mentransfer konsep yang lebih dipelajari ke situasi baru sehingga memperkuat daya ingat dan pemahaman dalam proses belajar. Selanjutnya, keunggulan pembelajaran inquiry. Nah, keunggulan pembelajaran inquiry ini memiliki pendekatan yang menekankan pengembangan aspek kognitif secara progresif dengan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari dan mengelola informasi sehingga menemukan jawaban secara mandiri. Nah, metode ini memungkinkan mereka memahami konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik serta belajar dengan sesuai gaya belajar masing-masing. Selain itu, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata berkembang tanpa terhambat oleh teman-teman yang belajar lebih lambat. Nah, pendekatan ini juga membantu mereka dalam mentransfer konsep yang telah dipelajari ke situasi baru sehingga memperkuat daya ingat dan pemahaman dalam proses belajar. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Selain itu, juga dapat mendorong peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Di dalam model pembelajaran inquiry ini dapat menggunakan berbagai cara pendekatan mulai dari kegiatan diskusi dengan membuat kelompok kecil sampai dengan pembelajaran terpadu.
Nah, kemudian akan lebih baik jika dibandingkan para peserta didik hanya disuruh menghafalkan materi dan fakta. Dengan sistem tersebut dapat memungkinkan peserta didik untuk bisa membangun pengetahuan mereka dengan cara mengeksplorasi gagasan mereka, berdiskusi dengan teman mereka, dan atau mengalami pengalaman langsung. Selanjutnya, proses model pembelajaran inquiry. Nah, proses pembelajaran inquiry ini yang sangat mendasar dan penting yaitu adanya penguatan pijakan dari guru atau pendidik, bagaimana guru atau pendidik memberikan pemahaman bagaimana cara berinquiry dengan baik dan dengan tahapan amati, bertanya, cari info, diskusi, dan evaluasi. Selanjutnya, sintaks pembelajaran inquiry. Sintaks dari pembelajaran inquiry ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dalam tahap orientasi, guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa tersebut. Selanjutnya, siswa merumuskan masalah dan hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian, mereka mengumpulkan data melalui observasi atau eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Setelah itu, siswa menganalisis data dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan mereka. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga mendorong pemikiran kritis dan kemandirian dalam mencari solusi. Adapun 4 metode model pembelajaran inquiry. Yang pertama, confirmation atau exploration inquiry, di mana siswa ini mempelajari materi dengan hasil yang sudah diketahui, bertujuan untuk mengingat kembali atau memahami proses penelitian. Yang kedua, structure inquiry. Nah, struktur inquiry ini siswa mencari kesimpulan sendiri dari pertanyaan yang diberikan tetapi dengan metode yang telah ditentukan oleh pendidik. Yang ketiga, guide inquiry. Nah, guide inquiry ini siswa diberi kebebasan dalam menentukan metode pemecahan masalah, namun tetap dibimbing oleh pendidik. Yang keempat, open atau free inquiry. Nah, siswa ini sepenuhnya mandiri dalam merumuskan masalah, mengembangkan metode, mengumpulkan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri strategi model pembelajaran inquiry yang terdiri dari 2 strategi. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas anak secara maksimal untuk mencari dan menemukan, di mana artinya strategi inquiry ini menempatkan anak sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Anak tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi juga mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu tersendiri. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan anak diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakannya sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar anak. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry ini tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Strategi pembelajaran inquiry ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada anak student. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama, guide inquiry atau inquiry terbimbing. Dalam metode ini, guru memiliki peran aktif dalam membimbing proses penyelidikan, di mana guru menentukan topik, mengembangkan pertanyaan, menetapkan prosedur, serta membantu peserta didik dalam menganalisis data dan menyusun kesimpulan. Yang kedua, open inquiry atau inquiry terbuka. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, kemudian sementara peserta didik memiliki kebebasan penuh untuk menentukan cara memecahkan masalah yang dihadapi, mulai dari menentukan topik hingga menyusun kesimpulan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi model pembelajaran inquiry. Nah, dapat saya simpulkan, jadi
Pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang menekankan berpikir kritis dan analitis untuk menemukan jawaban secara mandiri. Nah, metode ini memiliki keunggulan dalam mengembangkan keterampilan kognitif, meningkatkan pemahaman konsep, dan mendorong kemandirian peserta didik. Namun, ada pun tantangan dalam penerapannya, yaitu mencakup kesulitan dalam merancang pembelajaran yang efektif serta kebutuhan akan waktu yang lebih lama. Proses inquiry ini melibatkan tahapan seperti mengamati, bertanya, mencari informasi, berdiskusi, dan mengevaluasi. Jadi mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.